Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban katsiran mubaraka walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat jamaah majelis taklim yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulan kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan paling besar dan keuntungan yang banyak dunia, lebih-lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terutama pahala dan keuntungan silaturahmi, mudah-mudahan rizki kita dimudahkan dan dibanyakan serta dibarokahkan, umur kita dipanjangkan dalam keadaan sehat lahir batin. Dan dengan pembacaan maulid tadi, mudah-mudahan tempat ini bertaburan dengan rahmat atau kasih sayang Allah. Apalagi ya ini dibarengin dengan hujan, sehingga insya Allah apa yang kita inginkan dan kita harapkan serta kita cita-citakan semuanya dikabul dan dijabah serta dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi pahala dan keuntungan ngaji yang memang hukumnya wajib, bahkan wajib ain, artinya siapa yang ngaji insya Allah dapat pahala besar ya karena wajib. Tapi yang tidak atau belum ngaji, naudzubillah, dia berdosa tuh. Jadi dosa itu bukan karena ngerjain yang haram aja, termasuk ninggalin yang wajib, khususnya ngaji ya. Maka dari itu, mari kita kembali kaji kitab yang pertama, hadis. Yang punya dan bawa kitabnya dibuka halaman 29. Walaupun kemarin udah dibaca, udah dilogot ya. Nah sekarang diulangin lagi nih satu hadis saja ya. Tepatnya barisan ketiga dari bawah ya. Ketiga dari bawah. Logatnya Sunda, insya Allah nanti dimelayuin atau Indonesiain juga dijelaskan ya. Pakon qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi wa madan bi asrari. Amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngadauh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadlu sholatil jamaati, ari unggulna salat berjamaah, ala sholatir rajuli ka salatna hiji lalaki, wahdahu bari sorangan si rajul. Rajul itu lalaki ya. Khamsun wa isruna, eta 25. Khamsun 5, wa isruna 20. Jadi 25. Kalau bahasa gaulnya mah jigo. Jigo ya. Naona darjatan derajatna. Wa fadlu sholati tatawu'i, jeung ari unggulna salat sunnah, pil baiti di imah ala paliha kana migawena salat sunnah,
fil masjidi di masjid kapan li sholatil jamaati eta tetap seperti unggulna sholat berjamaah ala sholatil munfaridi kana sholatna jelma anu nyorangan. Dah kita aja ya. Masih bab yang ke-9, yakni tentang fadilah atau keutamaan. Ya, kalau bahasa kita mah kelebihan lah ya. Tentang sholat berjamaah. Ya perlu diketahui dan diingat ya bahwa sholat berjamaah itu sekurang-kurangnya 2 orang. Ada imam, ada makmum. Lebih banyak lagi, lebih bagus. Itu ya. Nah, di antaranya qala telah bersabda. Jadi kalau Nabi mah bersabda, kalau Allah berfirman, kalau selainnya baru berkata ya. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuh ngaji hadis enak. Baca salawat terus. Fadlu sholatil jamaati. Keutamaan sholat berjamaah. Ala sholati rajuli atas sholatnya seorang lelaki wahdahu sendirian. Khamsun wa isruna darjatan itu 25 derajat. Itu jadi keutamaan atau kelebihan, keunggulan lah sama aja ya. Sholat berjamaah nih bagi laki-laki. Ya, sebab laki-laki memang utamanya mah sholatnya di musola atau di masjid ya berjamaah. Nah, kalau punya laki masih sholat di rumah aja. Pakai handphone deh, abak lah ya. Nah tentunya sendiri ya, karena di rumah umpamanya. Nah itu sekali lagi lebih itu lipatannya keunggulannya 25 derajat. Ya jadi gambaran gini nih. Umpamanya si A dia mah sholatnya di musola atau di masjid berjamaah lah. Nah kalau si B mah ya di rumah otomatis sendiri ya. Nah itu bandingannya si tadi yang sholat di rumah, yang di musola di masjid siapa? Si A ya. A, ingetin tuh. Jadi si A sholatnya di masjid, di musola berjamaah katanya ya. Nah si B mah di rumah sendiri pastinya juga. Nah itu seandainya nih si A sholatnya sekali dengan berjamaah di musola di masjid itu lebih utama daripada 25 derajatnya sholat si B yang sholatnya di rumah sendiri. Jadi itu kalau orang yang cerdas mah ya pasti dimanfaatkan. Insya Allah berkah. Tapi jangan gara-gara gitu si A nih ya, karena dianggapnya udah 25 kali lipat. Ya sholatnya katanya dia sekali juga udah bandingnya 25 bahkan lebih ya. Iya, udah kasarnya nggak sholat lagi ya, tolol. Iya, jadi ini kalau laki-laki beda, kalau perempuan mah sebenarnya baiknya makin tertutup makin baik ya. Nah ini kalau sholatnya sholat wajib dengan berjamaah, ya bahkan ada nanti ya. Kedepannya bukan lagi 25 tapi 27 gitu ya. Nah bagaimana kalau sholat sunnah nih,
bagi laki-laki. Baiknya di mana nih? Wa fadlu sholati tatawwi, sedangkan keutamaan sholat sunnah fil baiti di rumah ala paliha atas mengerjakannya fil masjidi di masjid kapan di sholatil jamaati itu seperti keutamaan sholat berjamaah ala sholatil munfaridi atas sholat sendirian. Jadi sebaliknya nih, kalau sholat sunnah mah walaupun bagi laki-laki, ya sholat sunnah itu pokoknya yang selain yang wajib itu yang 5 waktu ya. Tuh mau qobliyah, ba'diyah tuh. Makanya Rasulullah itu ya memang Rasulullah mah rumahnya kan satu tembok dengan masjid. Jadi asal keluar dari rumah udah langsung masjid ya Rasulullah mah. Itu sholatnya semua di rumah. Tak giliran wajib baru ke masjid. Hah? Iya kalau kita sekarang begitu ya. Iya mungkin badiannya dah gitu ya. Ya kalau qobliyahnya sih kita memang nggak keburu takutnya. Kalau badinya mah tuh bagusnya mau di rumah aja. Itu pun kalau memang yakin mau ngerjain. Kalau seandainya di rumah kagak, atau di masjid aja udah ya. Dan rumah kagak di masjid kagak lah gitu ya. Atau di musola kagak gitu. Iya kan gitu ya. Iya udah apa-apa. Jadi ini mah lagi bicara utama tuh ya. Gitu. Jadi memang kalau rumah pengen bersinar nih, walaupun rumahnya sederhana ya, itu kudu dibanyakin sholat. Tapi maksudnya di situ sholat sunnah. Ada kan secara khusus Rasulullah bersabda, nawiru mana silakum bi sholati wa tilawatil Quran itu ya. Jadi sinarilah, terangilah. Terang di sini bukan berarti maksudnya mah lampu berapa ratus watt gitu bukan. Jadi gimana gitu? Hawanya gitu ya. Nyaman, tentram, damai gitu ya. Betah lah gitu. Kan ada tuh rumah. Rumahnya padahal nggak bagus tapi kita betahnya gitu. Sebaliknya ada rumah padahal menggedung ya. Mewah, tapi kayaknya nggak betah. Itu tuh yang menentukan bercahaya enggaknya. Nah makanya nih, walaupun rumah itu nggak bagus lah, tapi pengen bersinar. Jadi orang yang menempati juga itu damai ya, tenang gitu ya. Nah itu kudu dibanyakin sholat. Nah maksud sholat di sini adalah sholat sunnah, bukan sholat wajib. Ya kecuali bagi perempuan ya, karena memang perempuan mah di rumah itu lebih baik, lebih tertutup, lebih baik gitu ya. Gitu. Dan di terusnya wa tilawatil Quran, dengan baca Quran. Makanya tuh baca Quran kita nih kalau tadarus ya. Bagus. Di musola, di masjid. Tapi di rumah kudunya lebih-lebih, sebab itulah yang menentukan bersinar dan enggaknya rumah kita. Ini mah kalau di musola atau di masjid mah karena pakai speaker ya, buset. Ngelik kayak gitu ya. Ngelenggeng aja gitu. Giliran di rumah nggak pernah baca Quran. Itu balik gitu Pak ya. Ya bagus sih udah baca Quran di masjid, di musola ya. Tapi itu sebenarnya mah yang menentukan rumah kita itu bakal bersinar enggaknya itulah dengan bacaan Quran. Makanya kalau umpamanya di masjid atau di musola baca Quran, kudunya mah di rumah lebih-lebih gitu. Sebab itu buat kita juga gitu ya. Jadi kembali nih, sholat sunnah mah itu bagi laki-laki sekalipun ya, itu baiknya di rumah. Mau sholat qobliyah tapi tadi ya kalau memang takut nggak keburu mau qobliyah mah nggak apa-apa dah buru-buru. Cuma ba'diyah itu pun tadi kalau memang yakin bakalan nggak ngobrol. Kalau ngobrol udah jauh aja dah ya. Iya. Ya termasuk atau sholat duha, sholat tahajud segala apa gitu ya. Itu baiknya di rumah. Gitu. Sebab itu lebih utama. Bahkan bandingannya kayak tadi. Seperti orang sholat berjamaah dengan enggak. Artinya gimana gini?
Kalau sholat sunnah di rumah nih, itu ibarat sholat berjamaah. Sedangkan kalau sholat sunnahnya sosokan gitu seseorang supaya kelihatan rajin. Ya di musola atau di masjid gitu. Itu ibarat sholat sendirian. Gedean mana pahalanya? Gedean di rumah kalau sholat sunnah mah ya. Karena itu ibaratnya sholat sunnah mah di rumah bagi laki-laki sekalipun itu ibarat sholat berjamaah. Sedangkan walaupun di masjid bagi laki-laki kalau sholat sunnah mah itu ibarat sholat sendirian. Berarti bandingannya sholat sunnah di rumah bagi laki-laki lebih utama 27 kali daripada sholat di masjid walaupun bagi laki-laki ataupun di musola gitu ya. Tuh yang cerdas mah kan kalau tahu mah sekarang insya Allah ya. Apalagi tadi ya masjid itu rumah itu nanti kalau kita banyakin sholat sunnah insya Allah jadi bersinar. Jadi tentram, damai ya penghuninya ya. Insya Allah. Nah, jadi itulah mungkin tentang hadis cukup ya satu ya karena waktunya. Jadi selanjutnya walaupun sedikit-sedikit kita ngaji pikirnya ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Hah? Nanya? Ntar aja ya. Biar beres dulu. Mau nanya sekarang? Oh. Ya. Tapi nggak apa-apa, mau nanya sekarang. Nggak apa-apa, silakan. Yang keras ngomongnya. Ya. Iya, karena ayo silakan. Oh, jadi pokoknya mas selain sholat wajib ya, itu semua sholat sunnah itu di rumah baiknya gitu ya. Iya. Walaupun ada juga keterangan katanya kalau sholat duha mah di masjid gitu ya. Tapi ngelihat dari ini umum, begitu ya. Jadi selain wajib pokoknya mas sunnah itu baiknya di rumah sebab tadi di samping ada keutamaan tersendiri yang mana lebih utama daripada 25 kali lipat sholat di masjid atau musola. Nah ternyata dengan dibanyakin sholat sunnah itu rumah kita jadi bersinar gitu ya. Gitu ya. Oh. Iya. Enggak, bukan gitu. Oh, kalau gitu mah tuh nggak mungkin ya. Iya, iya betul. Iya benar. Iya. Ini mah seandainya dekat gitu ya ataupun di kampungnya gitu ya. Ya tadi walaupun kampungnya kalau jauh mah kan kalau sholat qobliyah mah kan nggak memungkinkan takut ketinggalan berjamaahnya ya. Iya bahkan memang baiknya makan standby udah sebelumnya gitu. Ini teh ya. Tapi begini Maji, ini pertanyaan tadi ya, walaupun dia ibaratnya nggak di rumah dia pribadi, Iya. di tempat yang dia tinggal, itu sama dengan Sama iya menyinari rumah itu ya makanya bersyukur kalau rumah kita itu dipakai sholat oleh seseorang gitu ya ya walaupun wajib juga gitu bagus saja gitu ya begitu apalagi memang yang sholat itu apakah seorang ustadz apalagi kiai ya nah itu udah yakin benernya gitu dan sangat dipastikan untuk bisa menyinari rumah kita gitu makanya kadang-kadang kalau yang tahu mah kita ini kalau kedatangan ustadz atau kiai wahnya sholatin barokaat mah gitu tuh bahasanya gitu ya jadi gitu ada ya selanjutnya kajian kita fikih yang punya dan bawahnya yang punya dan bawah dibuka ya ya masih tentang rukun sholat. Nah khususnya rukun sholat yang ke-13. Apa rukun sholat yang ke-13? Ayo. Nah menurut kitab ini nih takrib nih ya. Tapi jangan menurut kitab yang lain. Sebab kalau kitab Fathul Min mah beda antarnya.
Iya, di kitab Fathul Muin mah bukan yang ke-13, justru 12. Nah, di kitab ini mah ke-13 nih. Apa? Hah? Duduk akhir ya. Nah, itu duduk akhir wajib karena termasuk rukun salat. Ya. Nah, hitung-hitung bari ngapal. Coba sebutin dari ke satu ya, yang jelas rukun sholat yang harus tahu dan ada ketika sholat menurut kitab ini mah semuanya ada berapa? 18 ya. Coba hitung. 1. Iya, 2. Iya, berdiri bagi yang kuasa itu pun dalam sholat wajib ya. Ketiganya. Iya, keempat. Iya, kelima. Ruko, pokoknya mamang. Keenam, tumaninanya ya. Ketujuh, itidal ya. Yang bacaan sami Allah itu. Kedelapannya, tumaninanya ya. Tumanin itidal maksudnya. Kesembilan, sujud yang baca subhana rabbiyal a'la. Baik ketukaran itu ya. Iya, giliran sujud mah baca subhana rabbiyal azim. Giliran ruku mah subhana rabbiyal a'la ya, dibalik. Terus ke-10-nya. Benar ya tumaninanya ya. Terus ke-11-nya. Duduk antara dua sujud yang bacaan robik pilih ya, warhamni dan seterusnya. Nah, ke-12-nya. Tumaninanya ini duduk antara dua sujud. Nah, sekarang adalah duduk yang ke-13-nya, duduk akhir. Ya, atau tahiyat akhir. Nah, ini di samping memang wajib ya, karena rukun sholat. Alhamdulillah tuh. Jadi kalau ngaji mah kita tahu bahwa yang namanya duduk akhir itu adalah wajib karena rukun sholat. Nah, ternyata di dalam duduk antara dua sujud juga ada syaratnya. Duduk akhir juga ada syaratnya ya. Sebagaimana duduk antara dua sujud. Cuma nggak seperti duduk antara dua sujud. Kalau duduk antara dua sujud kan syaratnya satu, waktu bangunnya itu benar-benar ya tujuan untuk duduk antara dua sujud. Keduanya jangan lama-lama duduk antara dua sujud mah. Ya, dan yang ketiganya walaupun di sini dimasukkan tumaninah gitu ya. Nah, kalau duduk akhir mah syaratnya cuma satu. Apa tuh? Yaitu waktu bangunnya itu benar-benar untuk duduk akhir. Maksudnya gitu ya. Jadi jangan karena sebab seperti gini. Lagi sujud kedua nih, rakaat terakhir. Ya, kemudian ada kelabang liwat, ada kacua liwat. Kan perempuan mah ngejimbul tuh, bangun. Kaget kan ya? Udah bangun, udahlah. Dijadiin tasawuf akhir aja, katanya dijadiin duduk akhir aja. Nggak boleh itu. Kudu balik lagi ke sujud. Gitu ya, kudu balik lagi. Atau kan kalau laki kan kalau bercanda kan kalau dia sujud kadang-kadang suka dipegang belakang gitu tuh ya. Kebayang nggak waktu kecil bercanda? Ya kan anak kecil dulu sholat nggak pakai celana, ngegandul gitu ya, begitu lagi sujud diteplok pan kaget kan gitu ya. Bangun otomatis. Nah itu bangunnya dia karena kaget itu nggak mencukupi untuk duduk akhir. Berarti balik lagi dia ke sujud. 2 kali atau 3 kali sama ke satu tadi ya. Atau 3 kali jadinya tuh ya. Iya. Ya kaget sujud lagi. Ya berarti dihitungnya semua berarti di rakaat itu sujud 3 kali. Gitu ya. Kenapa? Sujud lagi, sujud doang, sujud lagi. Jadi nggak bisa, lah udah bangun, udahlah sekalian duduk akhir gitu ya. Nggak boleh. Kudu sujud lagi biasa
sekurang-kurangnya baca subhana rabbil a'la sekali, baru benar-benar bangun untuk duduk akhir gitu ya. Baik itu, baik karena kaget ataupun karena gimana ya, bangun tuh. Jadi di kafe itu sujudnya sekali itu Maji. Kenapa? Itu pas mau dia duduk ya kaget. Iya. Ibur. Iya. Jadi sujud lagi sekali. Iya, sekali lagi. Sujud. Iya, gitu ya maksudnya gitu ya. Nah, ternyata nih di dalam duduk akhir ini banyak kesunahan-kesunahannya. Nah, kalau syarat mah tadi itu harus ya. Makanya walaupun udah bangun juga kudu balik lagi. Kudu sujud lagi. Nah, kesunahan mah seandainya dikerjakan juga dapat pahala ya. Enggak dosa sih, sholat tetap sah, tapi jadi makruh. Artinya mestinya itu sholat ada pahala, jadi enggak. Jadi kalau kayak kerja mah cuma nggak dipecat doang gitu. Tapi siapa yang mau gitu ya? Kerja, iya emang nggak dipecat tapi nggak digaji. Ada nggak yang mau? Nah, ada ya. Nah itu kita ibadah juga mestinya gitu. Begitu ya. Nih itu sunnah. Nah diantaranya yang ke-1 kesunahan duduk akhir adalah duduk tawaruk. Jadi di sholat itu sebenarnya duduk ada 3. Ada itiros ya. Kemarin yang di tasawuf awal itu duduk awal ya. Termasuk duduk antara 2 sujud ya. Nah ini mah tawaruk nih. Tawaruk. Hampir sama sih, cuma beda dikit aja. Makanya ntar nih ya. Itu. Tawaruk. Jadi 1 duduk mah di sholat itu adalah itiros, 2 taruh, 3-nya tarabu. Tarabu itu sila. Boleh itu sholat. Baris sila boleh. Orang-orang pada kayak ya sholat ya. Yang sholatnya sambil duduk gitu. Ini yang baris sila gini. Boleh. Asal waktu sujud mah biasa sujud gitu. Jadi yang pertama kesunahan duduk akhir itu adalah duduknya duduk tawaruk. Tapi ya ada tapinya. Bagi selain masbuk rokaat. Kalau masbuk mah udah pasti paham ya. Berarti makmum. Cuma yang ketinggalan. Dan yang ketinggalan di sini ketinggalan rokaat. Jadi masbuk itu pengertiannya makmum yang ketinggalan. Tapi masbuk itu kebagi 2. Ada masbuk Fatihah, ada masbuk rokaat. Kalau masbuk Fatihah seperti gini umpamanya ya. Kita di rokaat pertama nih, baru juga baca umpamanya baru nyampe iya karena berdua, iya karena nasta'in. Si imam ruku, udah, jangan belum habis ini. Nggak boleh, itu habisin kalau rokaat pertama mah. Itu namanya masbuk Fatihah. Kalau masbuk rokaat mah ketinggalan rokaat. Ya seperti si imam udah rokaat kedua, tuh dia baru ngamum. Atau si imam udah rokaat udah ketiga gitu ya, dia baru makmum. Nah itu namanya masbuk rokaat. Nah jadi bagi si masbuk rokaat mah nih, itu nggak boleh ngikutin duduk tawaruknya si imam. Walaupun kan mestinya yang namanya si makmum mengikuti si imam ya. Tapi dalam hal ini jangan. Contohnya gimana gini. Si imam rokaat keempat. Sedangkan si makmum rokaat ketiga. Atau rokaat kedua ya kan sama-sama duduk tuh ya. Nah si imam karena memang duduk akhir. Itu duduknya duduk tawaruk. Tapi si makmum jangan. Tapi ingat nih, ini makmumnya mau masbuk rokaat. Kalau makmum biasa tuh sama ngikutin. Gitu. Jadi kudu dibedain, makanya jangan asal makmum aja. Di sini maksudnya makmum masbuk dan masbuknya juga masbuk rokaat. Tuh segitu kan ngaji masih susah tuh ya. Gitu ya. Nah, jadi dia jangan tuh, tetap duduknya duduk iftiros dia mah. Jangan ngikut-ngikutin si imam. Gitu, jangan mentang-mentang si makmum itu harus ngikutin si imam,
Ya, si imam duduk tawaruk, dia ikut tawaruk. Iya kalau memang makmum biasa mah. Sedangkan ini mah dianya makmumnya makmum masbuk, bahkan masbuknya rokaat gitu. Paham nggak? Nah, kalau belum paham, pertanyaan aja udahlah, gitu ya. Dan juga bagi selain yang mau sujud sahwi nih, ya, ini mah bahkan walaupun si imam, kalau mau sujud sahwi mah jangan duduk tawaruk, walaupun itu duduk akhir. Ya contohnya nih, si imam, apalagi yang sholat sendirian mah ya, si imam aja nih. Ini umum mau si imam, mau si yang sholat sendirian ya. Umpamanya dia karena ninggalin salah satu sunnah abad. Sunnah abad itu secara global 2 ya. Ya satu adalah tasawuf awal, keduanya 2 kunut. Ya sebenarnya membaca salat kepada Nabi juga di tasawuf di tasawuf akhir tuh, itu sama sunnah abad tuh ya. Jadi si imam nih atau yang sholat sendirian ya, sholat subuh karena ngantuk, ya begitu habis itidal rakaat kedua kan baca kunut mestinya. Ini mah langsung ngegeloyong aja sujud. Ya. Nah, itu kalau memang dia udah posisinya duduk, nggak boleh berdiri lagi. Walaupun ingat, haram hukumnya ya. Jadi terusin aja. Jangan begitu, walaupun nggak, kalau ayam udah jelas batal ya. Jangan begitu udah mau sujud, atau batal itu mah ya. Ini mah ingat ya, di hati doang. Belum baca 2 kunut, berdiri lagi, haram. Jadi terusin aja. Sama seperti sholat zuhur, ya yang sholat 3 atau 4 rakaat, khususnya yang ada tasawufnya 2 kali ya. Nih, di rakaat kedua itu dia habis sujud kedua, bukannya baca tasawuf awal, dia langsung bangun. Si imam maupun yang sholat sendirian nih. Nah itu kalau memang dia udah bangun, sama haram balik lagi. Begitu ya. Haram balik lagi untuk membaca tasawuf awal. Jadi terusin aja. Nah itulah secara global 2 penyebab untuk sujud sahwi. Emang sujud sahwi itu apa? Sujud sebagai penambal kelupaan. Bahkan kalau di kitab Sapi nama banyak penyebabnya, itu 4 ya. Di antara karena keraguan 1 rakaat gitu kan ya. Karena membedakan sesuatu yang membatalkan gitu ya. Ketika sengaja dan enggak membatalkan ketika enggak sengajanya gitu ya kan. Ada di Sapina tuh. Jadi itulah. Sujud sahwi itu penyebabnya. Nah, jumlahnya sujud sahwi itu ada 2 kayak sujud sholat. Nah, perlu diketahui juga atau diingat ya bahwa sujud semuanya ada 4 sujud itu. Ada sujud sholat, apa hukumnya? Wajib. Berapa kali? Serakaat aja ngitungnya ya. 2 kali kan ya. Ada sujud sahwi. Berapa kali? Hukumnya apa? Sunnah. Ada sujud tilawah. Berapa kali? Sekali. Apa hukumnya? Sunnah. Dan keempatnya ada sujud syukur. Berapa kali? Sekali juga. Hukumnya? Tuh itu kudu tahu ya. Ya penyebabnya juga. Kalau sujud sholat sudah paham. Sujud sawi tadi ya. Nah kalau sujud tilawah itu karena kita membaca ayat sajdah yang jumlahnya ada 14 di Al-Quran. Nah dia mah yang namanya sujud tilawah mah mau di dalam sholat mau di luar sholat sunnah aja. Tapi kalau sujud syukur mah hanya di luar sholat gitu. Rukunnya sama sujud sahwi sama sujud tilawah di luar sholat, yaitu 4. Niat, takbiratul ihram, sujud dan salam. Tuh gitu ya. Nah, jadi kembali nih. Jadi anturan dia baca atau ngerjain sunnah amat enggak. Kan tuh sunnah ditambah sujud sawi. Ya. Sujud sawi itu tempatnya nih. Setelah membaca tasawuf akhir dan sholawat juga doa-doanya pokoknya sebelum salam ya. Anturan salam nih mestinya
itu sujud dulu 2 kali, itu namanya sujud sahwi. Nah, itu walaupun tasawuf akhir, duduk akhir, itu tetap ya duduknya jangan duduk tawaruk, tapi duduk iftiros, begitu ya. Nah, memang duduk tawaruk ini kayak gimana? Ya. Itu mengaji duduk akhir. Nggak apa-apa sih, sunnah kan di sini sunnah ya. Kebanyakan lupa. Iya, lupa gitu ya, sunnah nggak apa-apa. Nah, emang duduk tawaruk itu gimana sih? Sama seperti duduk iftiros ya, kemarin kan udah. Jadi kaki kiri, kaki kiri didudukin. Nah, kaki kanan itu tegak lurus. Nah, cuma bedanya nih kalau duduk tawaruk mah itu kaki kirinya nggak didudukin, tapi dimasukin ke mana? Ke bawah kaki kanan. Nah, prakteknya gini ya. Hitung-hitung bari biar jelas nih. Jadi ini kalau duduk tawaruk, iftiras gini kan tuh ya. Ini bisain begini nih tuh. Tuh. Kelihatan nggak? Jadi ini tegak lurus. Tegak lurus, yang ini tuh didudukin. Begini. Bukannya begini. Ada kan yang begini banyak ya, yo? Ayo. Bahkan kadang-kadang ada yang begini. Yahilah. Terlalu jasa ya. Benar nggak? Jadi yang benar begini nih, udah ya. Tuh ini namanya duduk iftiros. Duduk iftiros kemarin kan ya, karena duduk antara 2 sujud, terus duduk tahiyat awal ya. Tuh gitu, termasuk duduk mau sujud sahwi gitu ya. Tuh. Ya tahiyat akhir yang termasuk juga duduk istirahat ya. Nah, jadi kalau duduk iftiros gini, kalau duduk tawaruk ini cuma sama nih, sama, begini aja nggak bergerak. Tinggalin aja dimasukin. Tuh. Tuh, gitu tuh ya. Tuh. Jadi ini mah nih sebenarnya mah nggak berubah nih. Perhatiin ya. Hitung-hitung bari praktek nih. Kaki kanan dari berdiri nggak bergerak. Nih, liatin. Berdiri, ruku, ya. Itidal. Terus sujud. Nih, liatin bergerak nggak nih? Tuh. Berubah nggak? Berubah nggak? Hah? Duduk lagi. Berubah nggak? Akhir, berubah nggak? Ini kadang-kadang uyak-uyakan kayak apa gitu ya? Rungsep ya. Bagaimana? Ini kadang-kadang begini. Begitu berdiri gini ya, begitu berdiri gini. Begitu ruku gini masih benar masih begitu sujud aja begini. Begitu bangun gini. Iya. Begitu sujud begini lagi. Bisa batal ini. Uyak-uyakan aja. Ini gerakan yang nggak dibutuhkan ini mah. Yang kanan mah nih. Diem bae ho kita lah mencek bahasa BJ mah. Pahamin ya? Ini banyak kadang-kadang. Ini ya. Bahkan nih posisinya juga kalau kita pikirin tetap sejengkal. Tuh. Sujud. Bangun. Jadi dia mah nih nggak sampai berdiri lagi nih, berdiri lagi tuh. Tuh. Nggak berubah. Kebanyakan kaki kanan uyak-uyakan kayak begini. Kadang-kadang suka dirapetin gini. Gini. Ditekuk ya. Dirapetin tapi makro ini banyak nih kadang-kadang ustadz kiai masih dirapetin nih. Apalagi yang ini dilepas begitu tuh. Atau gini doang, enggak sah udah nih otomatis. Jadi kudu nekuk ketika sujud ya. Baik tuh. Kenapa? Itu mah enggak ini ya. Iya. Jadi gitu. Jadi kudu perlu praktek masalah. Gituan mah tuh. Enggak bisa cuma teori gitu ya. Itu kebanyakan masih banyak itu. Jangankan orang biasa, ustadz kiai masih uyak-uyakan aja. Ya kaki kanannya gitu. Apa tuh uyak-uyakan? Bahasa apa itu ya? Bahasa keren itu uyak-uyakan. Iya. Nah jadi itu ya. Jadi yang tadinya pantat ngeduduk kalau duduk iftiros mah ya, tawaruk mah ya. Yang tadinya diduduk iftiros itu ngedudukin kaki ya, pantat ya. Sekarang mah langsung ngedudukin
bumi. Karena apa? Kaki kirinya dipolosin ke bawah kaki kanan, gitu aja. Itu. Nah, kemudian yang kedua nih, kesunahan duduk tawaruk ya, adalah meletakkan dua telapak tangannya di atas ujung lutut. Tahu lutut? Dengkul lah. Ya. Penjelasan gimana? Nih, jadi sekira-kira ujung jarinya itu sejajar dengan ujung lutut. Nih. Ujung jarinya itu sejajar, tapi nggak mesti diukur. Yang ini masalah asal bangun ya diukur, enggak. Pokoknya diuji aja gitu, dikira-kirain aja. Jadi ya ininya nih, ujung jarinya sejajar dengan ujung, jangan begini nih, karena kadang-kadang ada ya. Begini nih. Ada kelebihan begini nih, malas gitu ya. Ada. Iya. Jadi yang pas gitu tuh. Gitu ya. Jadi iya emang enak gitu ya. Ini kayak orang malas gitu ya. Gitu. Jadi pas gini. Gitu ya. Gitu ya. Nah, tentunya nih tangannya itu dibentangkan jari-jari, artinya enggak ngepel. Ini tangan kiri pastinya ya. Gitu ya. Terus dirapetin ya. Jadi maksudnya dibentangkan itu enggak dikepel, tapi enggak dirapetin lagi ininya nih. Enggak direnggangin gitu ya. Jadi ini nih jari-jarinya juga ada aturan nih ketika sholat ya, macam-macam. Ada yang direnggangin, ada yang dirapetin. Nah, kalau yang direnggangin tuh waktu apa? Waktu sendakap tuh direnggangin. Tuh. Waktu sujud, waktu ruku tuh renggangin lagi. Gitu ya. Tapi kalau waktu duduk sujud mah gini. Waktu duduk mah ya, tuh renggangin. Gitu ya. Nah, tentunya kemudian apa? Kecuali jari telunjuk nih. Nih, jadi kalau jari telunjuk mah nanti nih ya. Ini nanti nih di tasawuf akhir, di tasawuf awal maupun akhir ya. Ini telunjuk mah nih. Jadi kalau yang tangan kiri mah tadi begini semua. Kalau yang tangan kanannya mah digenggam. Tangan kanan digenggam kecuali telunjuk. Kalau telunjuk mah jangan digenggam dari awal ya. Nah, tapi jangan langsung diacungin. Ya, ini mau langsung ngacung kayak begini. Waduh. Jadi biasanya gitu ya. Gitu. Jadi kalau kayak mau diangkain mah kayak angka 53 tuh gitu tuh. Jadi ini 5, ini 3. 53 gitu tuh. Gitu ya. Gitu. Ntar kalau lebah ngucapin illallah baru diangkat, diacungin. Ini kadang-kadang kan enggak. Bagaimana nih ya? Dari awal mah gini nih. Dari awal mah gini aja ya. Nih kalau yang kanan, yang kiri mah iya begini. Ini yang kanan nih. Dari awal mah begini aja nih. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah. Begitu asyhadu, perhatikan. Begitu asyhadu nunjuk baru. Nunjuk ke salah lagi Pak asyhadu. Begitu kan? Iya. Banyak kan gitu kan? Dari awal mah nih at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah dan seterusnya. Begitu asyhadu baru nunjuk. Ini salah. Jadi yang benar-benar dari awal udah begini. Dari awal udah begini, ketika illallah baru diangkat. Ya. Ini mah dari awalnya begini, giliran nunjuk, leban nunjuknya bukan di illallah lagi, di asyhadu. Benar enggak? Ayo? Iya, itu banyak kayak gitu kan ya? Itu sangat-sangat disayangkan ya. Nah, jadi kalau dari telunjuknya mah jangan dikepel gitu. Jadi beda tangan kiri, beda tangan kanan. Kalau tangan kiri mah dibentangkan tapi jari-jari dirapetin, ujung jari-jarinya sejajar dengan ujung lutut. Sementara telapak tangan kanan mah dikepel kecuali jari-jari ya. Itu dari awal, ingat, dari awal, bukannya begitu mau nunjuk baru dikepel, bukan ya, gitu. Nah, itulah
dua ya, sementara kesunahan tasawuf, atau maksudnya duduk akhir ya. Jadi posisi ataupun prakteknya di dalam meletakkan jari-jari itu kayak begitu. Insya Allah nanti ya, ada beberapa lagi, bahkan kurang lebih ada 7 semuanya, itu baru 2 karena waktu ya. Yang mengaji udah malam, cukuplah. Yang penting sedikit manfaat, insya Allah ya. Sekali lagi mohon maaf dan maklum. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an ashabi rasulil ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ma lam tadabbadudu ilaina hajatana ila tansabi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaqal jannah wa na'udzubika min sakhatikal nar. Allahumma barik lana fi rajab wa sa'bana wa ballighna ramadan wasil maqasidana fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli salim ala jami'il anbiya'i wa alhamdulillahi rabbil alamin.